Food estate merupakan sebuah program jangka panjang pemerintah Indonesia yang berguna untuk menjaga pertahanan pangan dalam negeri. Program food estate ini memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara integritas, menyakup hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, bahkan peternakan dalam suatu kawasan tertentu. Food estate direncanakan akan dibangun di beberapa wilayah, diantaranya ada Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua. Dikutip dari Kompas.com, pembangunan food estate di wilayah Kalimantan Barat akan dibangun seluas 120.000 hektar, lalu Kalimantan Tengah di 180.000 hektar, Kalimantan Timur 10.000 hektar, dan Maluku 190.000 hektar. Saat kita membahas food estate, penting untuk memahami dampaknya terhadap keseimbangan lingkungan. Dua pertanyaan kunci yang perlu dijawab adalah bagaimana food estate dapat berdampak kepada keseimbangan lingkungan. Dampak yang diberikan oleh food estate bisa positif, namun tidak menutup kemungkinan bisa memberi dampak yang negatif. Untuk dampak positif yang didapat yaitu melalui pengelolaan lahan yang berkelanjutan, konservasi daya alam, dan lain sebagainya. Sedangkan dengan dampak negatifnya, yaitu memberikan kerusakan kepada ekosistem asli, menggunakan bahan kimia yang berlebihan, dan juga konflik sosial dengan masyarakat lokal. Untuk data-data dari fenomena tersebut, yaitu data dari Yayasan Data Mandani Berkelanjutan, ada lebih dari 1,57 juta hektar hutan alam dalam area food estate, tersebar di 4 provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Papua, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Area ini disebut dengan AOL, yang terluas di Papua dengan sekitar 1,38 juta hektar. Jika hal seperti ditebangnya hutan, dikeringkan, maka resiko kebakaran hutan dan lahan akan meningkat sangat tajam. Lalu pertanyaan kedua, apakah ada resiko degradasi lahan atau kerusakan lingkungan yang terkait dengan pengembangan food estate? Pengembangan food estate memiliki resiko degradasi lahan dan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, erosi tanah, pencemaran air, depleksi sumber daya air, serta konflik sosial dengan masyarakat lokal. Data terkait resiko ini dapat ditemukan melalui studi ilmiah, laporan lembaga lingkungan, dan studi kasus proyek food estate di berbagai negara. Penting untuk mempertimbangkan informasi ini sebelum menjalankan proyek food estate guna meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.